Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang menunjukkan betapa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yaitu rukhsah dalam ibadah. Mari kita simak bersama. Rukhsah dalam ibadah adalah bukti bahwa Islam mempermudah umatnya dalam menjalankan kewajiban agama, terutama ketika dihadapkan pada kondisi sulit. Pembelajaran ini diambil dari bab 9, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersama saya, Nasrullah SPDI. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan apa itu rukhsah dalam ibadah. Yang kedua, memahami jenis-jenis rukhsah dalam ibadah. Yang ketiga, mengetahui syarat, tujuan, dan ketentuan penerapan rukhsah. Hikmah rukhsah, dan yang terakhir, hikmah rukhsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian rukhsah. Rukhsah adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam untuk mengurangi beban dalam menjalankan ibadah di situasi tertentu. Rukhsah merupakan rahmat Allah yang memungkinkan seseorang untuk tetap beribadah meskipun dalam kondisi yang sulit atau terbatas. Dasar hukum dari rukhsah adalah berdasarkan ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dalam sebuah hadis Nabi, beliau mengatakan, memberikan pengertian bahwa agama Islam itu mudah dan setiap keringanan adalah bagian dari rahmat Allah. Rukhsah dalam ibadah ada yang disebut dengan rukhsah azimah, rukhsah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini, seseorang boleh memilih antara rukhsah atau azimah. Contoh, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka dia bisa memilih antara melaksanakan sholat secara lengkap atau bisa dengan menjamak dan kasar sholat. Namun, memilih dengan jamak kasar itu lebih baik. Yang kedua adalah rukhsah dalam menggugurkan azimah. Yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Contoh, bangkai atau daging hewan yang semula haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Berikutnya, penyebab diperbolehkannya rukhsah, yaitu berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Contohnya, yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau dalam bepergian jauh. Yang kedua, dalam keadaan halangan atau uzur. Contohnya, seseorang mengkasar sholatnya jika sedang bepergian jauh. Tujuan dari rukhsah yaitu menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Kemudian tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Jenis-jenis rukhsah dalam ibadah. Yang pertama, rukhsah dalam ibadah haji, rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, dan rukhsah dalam zakat.
Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, rukhsah dalam sholat, yaitu dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan jauh. Sholat dapat dijamak atau dikasar. Dijamak yaitu digabungkannya dua sholat. Yang kedua dikasar yaitu diringkasnya rakaat bilangan sholat. Kemudian jamak dan kasar dalam kendaraan, bersuci dengan wudu atau tayamum ketika ketiadaan air. Kemudian sholat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. Yang berikutnya dalam kondisi sakit parah, maka sholat boleh dilaksanakan dalam kondisi duduk, berbaring, atau sampai di mana kemampuan kita dalam melaksanakan sholat. Dalil rukhsah tentang sholat sebagaimana ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Rukhsah dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala itu dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang yang sedang dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, kemudian wanita yang haid atau nifas, wanita yang sedang hamil atau menyusui, atau orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Rukhsah dalam puasa, yang pertama dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, maka ketika dia tidak berpuasa, dia akan mengganti puasanya di hari lain. Yang kedua, ketika dalam keadaan sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasanya di hari lain atau di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, dalam keadaan sakit parah, namun tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia mengganti dengan fidyah dan tidak perlu mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan. Yang keempat, dalam keadaan lanjut usia, yaitu mengganti dengan fidyah. Dan yang kelima, nifas atau haid, yaitu mengganti puasa di hari lain setelah nifas atau haid itu selesai. Rukhsah dalam puasa ketika dalam keadaan ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri, lalu dia berbuka puasa atau tidak berpuasa, maka dia mengganti puasanya di hari lain. Adapun ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya, jika tidak berpuasa, maka dia mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dan membayar fidyah. Adapun ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janin atau bayinya, dan jika tidak berpuasa, maka dia mengganti puasa pada hari lain di luar bulan Ramadan. Yang berikutnya, rukhsah dalam zakat. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya.
Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Rukhsah dalam zakat. Yang pertama, ketika membayarkan zakat fitrah dapat dibayarkan atau diganti dengan uang. Zakat fitrah umumnya dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis pembayaran, seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Yang ketiga, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun, bagi yang tidak bisa atau sulit dalam waktu tertentu, maka pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri atau diawali di bulan Ramadan. Berikutnya, rukhsah dalam haji. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Sebagaimana ayat Al-Quran, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Haji dilaksanakan hanya sekali seumur hidup kewajibannya. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu, misal ada wabah. Yang berikutnya, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamattu, qiran, atau ifrad. Ifrad yaitu haji yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru umrah. Kemudian tamattu yaitu umrah yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian haji. Yang ketiga, qiran yaitu haji dan umrah dilaksanakan secara bersamaan. Berikutnya, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain atau badal haji atau al-hajj al-ghair. Kemudian pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamattu dan qiran terkena kewajiban membayar dam. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Yang berikutnya, tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumrah bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Hikmah adanya rukhsah dalam salat, puasa, haji, dan zakat, yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariah dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah. Yang kedua, mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Demikianlah materi tentang rukhsah dalam ibadah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari keringanan yang Allah berikan, sehingga kita selalu istiqamah dalam beribadah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.